jadi buat kalian semua yang mau menikah, yang sudah menikah, yang masih jomblo atau punya kakak yang sudah menikah atau baru menikah, intinya buat kalian-kalian semua patut nonton video ini. Jadi buat kalian jomblo-jomblo juga harus nonton. Siapa tahu setelah nonton video ini kalian ketemu jodoh kalian terus langsung diajak nikah. Nah, setelah nikah kan kalian harus buat tuh akta nikah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kori Raki. Nah, di video kali ini bukan video Shopee haul, tapi kalian sudah pasti tahu dari judul ya kan, saya bakalan ngapain. Nah, di video kali ini saya bakalan menjelaskan kepada teman-teman, menginfokan kepada teman-teman tentang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat akta nikah. Seperti itu. Nah, jadi buat kalian semua yang mau menikah, yang sudah menikah, yang masih jomblo atau punya kakak yang sudah menikah atau baru menikah, intinya buat kalian-kalian semua patut nonton video ini biar kalian itu bisa tahu syarat untuk membuat akta nikah, ya kan? Jadi buat kalian jomblo-jomblo juga harus nonton. Siapa tahu setelah nonton video ini kalian ketemu jodoh kalian terus langsung diajak nikah. Nah, setelah nikah kan kalian harus buat tuh akta nikah. Jadi buat kalian semua tolong tonton video ini sampai selesai dan tidak boleh di skip. Akta nikah ini bakalan kita dapat setelah kita melakukan proses pencatatan perkawinan di pemerintahan. Jadi setelah kita menikah di gereja ataukah di KUA, kita harus membuat juga atau melakukan pencatatan di bagian pemerintahan sehingga kita bisa memperoleh sebuah bukti bahwa memang kita sudah menikah, yaitu adalah akta nikah. Karena akta nikah ini bakalan kita butuhkan untuk urusan-urusan selanjutnya. Yang pertama itu kalian bakalan disuruh untuk mengisi formulir pencatatan perkawinan. Nah, di formulir pencatatan perkawinan ini ada beberapa poin yang harus kalian isi, yaitu ada beberapa data yang harus kalian isi, yaitu data suami, data istri, data orang tua kandung dari suami dan istri, dan data saksi. Oke, untuk persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat akta nikah itu yang pertama adalah surat keterangan perkawinan dari pemuka agama. Karena saya di sini beragama Katolik, jadi saya harus fotokopi dan membawa surat nikah gereja. Terus yang kedua itu adalah fotokopi akta kelahiran. Nah, ini juga harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalian bisa membawa fotokopi akta kelahiran ini di Dispenduk untuk dilegalisir. Terus yang ketiga itu adalah surat keterangan dari desa atau kelurahan. Nah, untuk surat keterangan ini maksudnya adalah surat keterangan belum menikah, seperti itu. Terus yang berikutnya itu adalah fotokopi KTP. Nah, buat kalian yang belum memiliki KTP, kalian bisa menggunakan KTP sementara ataukah surat keterangan telah melakukan perekaman iktp. Nah, untuk fotokopi KTP ini juga sama seperti akta kelahiran, kalian harus legalisir dulu di Dinas Kependudukan oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu juga ada fotokopi KK. Nah, untuk fotokopi KTP dan fotokopi KK ini adalah masing-masing dari si pria dan wanitanya. Fotokopi KK ini juga diwajibkan untuk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yaitu di Dinas Kependudukan. Setelah itu ada juga pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm, itu 4 lembar. Terus ada juga syaratnya itu. Terus selanjutnya, 2 orang saksi yang umurnya itu adalah 21 tahun ke atas. Nah, untuk saksi ini kalian bisa menggunakan saksi yang di gereja, ataukah bisa juga kalau misalkan saksi yang pada saat nikah gereja itu berhalangan, kalian bisa meminta orang lain, tapi intinya itu umurnya adalah harus 21 tahun ke atas. Terus juga ada fotokopi, selanjutnya adalah fotokopi surat baptis ataukah permandian. Nah, di sini saya Katolik, jadi saya harus melampirkan fotokopi surat baptis atau permandian. Terus ada juga fotokopi KTP dari orang tua dan saksi. Jadi di sini kalian harus membawa fotokopi KTP dari kedua orang tua kalian, dari si cewek sama cowoknya, terus juga fotokopi KTP-nya saksi. Terus ada juga syarat tambahan, yaitu kalau di tempat saya di Kota Kupang itu syarat tambahannya adalah map batik dan map kuning. Nah, seperti itu persyaratannya.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Terus kalau ada masukan atau saran atau info yang mau kalian kasih tahu ke saya, bisa kalian ketik di kolom komentar. Terus pencet juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video yang bakalan saya upload di hari-hari selanjutnya. Terus jangan lupa di subscribe ya, please jangan lupa di subscribe supaya channel saya itu semakin berkembang seperti itu, dan saya bisa semangat untuk membuat video-video selanjutnya.